Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam siapa? Waalaikumsalam. Ya, di sini saya selaku perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan materi e-commerce tentang analisis website JDID. Dari saya Adi Ramanda Wahyu Raharto, terus lalu ada Ramdhani Syadian, Abu Rizal Anafi, Randika Dwi Ramadan, dan Barep Unggul. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Randika Dwi Ramadan. Waktu dan tempat dipersilakan. Sejarah singkat JDID. JDID adalah perusahaan mall daring e-commerce yang beroperasi di Jakarta, Indonesia. JDID dibentuk sebagai kerjasama antara JDID.com dan sebuah partner Indonesia. JDID.com adalah salah satu toko B2C daring terbesar di Cina. Secara jumlah transaksi, JDID.com adalah rival terbesar Alibaba yang memimpin pasar Cina di Indonesia. JDID bekerja sama dengan Provident Capital. Perusahaan e-commerce JDID resmi beroperasi di Indonesia sejak 28 Maret 2016. JDID yang awalnya hanya memiliki workshop di Cimanggis kini menjelma menjadi salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia. JDID telah berhasil melakukan sejumlah pencapaian yang signifikan yang akan terus dikembangkan secara lebih masif lagi. Pembahasan tentang JDID. Di sini ada mapnya, set mapnya. Yang di sini ada pokoknya di sini ada set mapnya, jadi bisa dilihat sendiri buat pemesanannya, akunnya, terus menunya, buat jadi partnernya sama bantuannya di sini bisa dilihat sendiri iniannya, mapnya sendiri, mapnya di sini. Next fungsi fitur dalam menu. Satu ada akun. Akun di sini sebagai informasi tentang akun JDID sendiri yang kita punya. 2 ada pemesanan saya. Di sini sebagai informasi untuk mengecek semua pemesanan, pembayaran, komentar, dan pengecekan barang yang masih dalam pengiriman. 3 apa itu JD Partners? JD Partners atau JDP adalah program pemesanan yang menggunakan strategi member get member dari PT Persada Gemilang Jaya yang memberikan cashback bagi partnernya. Semakin banyak jaringan yang bergabung dan berbelanja, semakin banyak cashback yang akan diterima. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Barep Unggul ya. Nah, masih menyangkut fungsi fitur dalam menu, yang keempat adalah afiliate. Afiliate itu misal teman-teman menyebarkan link yang ada di JDID, kemudian teman-teman berbelanja. Nah, dari situlah yang menyebarkan link itu mendapat keuntungan. Nah, afiliate itu adalah JDID Affiliate program adalah peluang usaha melalui program kemitraan dengan membagikan komisi dari setiap pesanan yang dibuat oleh referensi Anda. Nah, begitu contohnya. Kemudian yang kelima adalah fitur bantuan. Fitur bantuan ini memungkinkan Anda untuk jika ada kebingungan, jadi Anda bisa memilih fitur-fitur ini untuk ditanyakan. Bisa call service atau live chat. Nah, masih yang keenam adalah JD Loyalty. JDID telah meluncurkan sebuah program bernama JD Loyalty. Dalam program ini, setiap kamu melakukan aktivitas belanja di situs JDID, kamu berhak mendapat poin yang nantinya bisa kamu tukarkan dengan voucher belanja. Misal
kakak mendapat voucher 100 ya bisa ditukar jadi voucher gratis ongkir, misal begitu. Kemudian adalah langkah-langkah belanja di JDID. Berikut adalah gambar langkah-langkah belanja di JDID. Nah, kemudian masih dalam langkah-langkah belanja JDID. Yang pertama adalah membuat akun. Yang kedua, klik masuk pada bagian atas. Masukkan nama akun dan password yang telah dibuat, kemudian klik tombol masuk. Jika belum, daftar. Klik daftar, kemudian masukkan data yang diminta, klik tombol daftar, kemudian klik tombol kode SMS. Nah, kemudian kan ada kode verifikasi, nah baru masukkan kode verifikasinya. Nah, jika sudah, tinggal kakak mulai mencari produk yang diinginkan. Untuk memudahkan pencarian, ketik produk yang diinginkan pada kotak search pada bagian atas. Klik gambar produk untuk mendapatkan info detail dan melakukan pemesanan. Nah, kemudian klik beli dan masukkan ke troli. Nah, kemudian pilih metode pembayaran. Mau dalam metode pembayaran COD, misal kakak membayar di rumah, setiba barang datang, atau via bank transfer, misal ATM atau mobile banking atau internet banking, bisa melalui kartu kredit, bisa melalui cicilan, contohnya Kredivo atau dan Aku Laku bisa. Nah, sudah. Selanjutnya, Oke, terima kasih. oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Dalam satu website e-commerce pasti terdapat kelebihan dan kekurangannya. Berikut kelebihan dan kekurangan yang dimiliki JDID. Kelebihannya, iklan JDID yang sangat menarik, gratis ongkir, selalu mengadakan promo, di setiap toko menyediakan pembayaran COD, banyak pilihan barang. Sedangkan kekurangannya adalah fasilitas COD masih belum bisa di banyak kota, produk yang ditawarkan diklaim sebagai produk asli, metode pembayaran online masih terbilang sedikit atau tidak adanya Dana, OVO atau yang lainnya. Lalu ada aplikasi di smartphone masih terbilang kurang responsif. Jika melakukan pembayaran akan dialihkan ke tampilan web. Untuk saran untuk website untuk menjaga keamanan dan kualitas website e-commerce, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu pertama, tetap melakukan security system agar tidak terjadi gangguan terhadap pengguna software dan jalannya bisnis. Yang kedua, melakukan update terhadap produk yang dijual secara berkala. Tiga, melakukan perawatan berkala khususnya terhadap backup sistem sehingga perlindungan tetap ada bila terjadi kegagalan sistem. Lalu menambah SDM yang handal untuk meningkatkan kerja operator online shop. Terus halaman buka. Nah, di sini adalah tampilan halaman pembukanya ketika masuk JDID. Akan ditampilkan sebuah halaman pembuka berbasis flash yang berisikan gadget-gadget terbaik yang ada dalam list penjualan. Dalam halaman pembuka tersebut terdapat pilihan untuk masuk ke dalam situs. Halaman berbasis flash umumnya memberatkan pengguna untuk masuk ke dalamnya, terutama bagi pengguna dengan bandwidth rendah. Logo merupakan salah satu unsur penting dalam website karena memberitahukan kepada pengunjung tentang web yang sedang dikunjungi. Pada website ini, logo telah diberikan dengan jelas. Pada logo ini terdapat maskot yang bernama Joy, yang gambar yang seperti kuda itu, di mana diambil dari slogan JDID, yaitu Make Joy Happen, yang diasosiasikan dengan kegembiraan dan kesenangan atau joy. Logo pada website ini memiliki kelebihan. Nah, ini sudah menjadi link untuk ke home. Jadi pada websitenya, jika Anda mengklik logo ini, maka akan dibawa langsung ke tampilan home-nya dari situs JDID. Lalu ada animasi berbasis flash. Setiap halaman menu pada website ini terdapat animasi flash pada bagian atas yang sudah sesuai ukurannya. Namun penggunaan flash animation pada sejumlah website dirasa cukup menguras bandwidth, terutama bagi pengguna internet dengan bandwidth rendah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Abu Rizal Hanafi. Oke, selanjutnya bahasa pemilihan font dan warna font. Yang pertama, kemudahan suatu paragraf dapat dipengaruhi oleh seberapa kompleks kata dan kalimat yang membentuknya. Hal ini disebut readability. Bahasa yang digunakan dalam suatu situs website sebaiknya menggunakan bahasa baku ataupun bahasa yang sudah biasa digunakan pengguna komputer atau bahasa yang sudah familiar di dunia website. Prinsip utama dalam membentuk font dan warna dalam satu halaman website
adalah berupaya untuk membatasi font style dan warna yang digunakan. Font style sebaiknya digunakan secara menyatu dan efektif, serta mampu menggambarkan hierarki yang ada pada halaman website. Perbedaan font dan atribut font biasanya dapat membantu pengguna untuk membedakan tingkat kepentingan sebuah heading dan informasi. Jumlah typeface maksimal dalam suatu halaman web yang dianjurkan adalah 3 tipe face. Sejalan dengan penggunaan font, penggunaan warna juga sebaiknya tidak terlalu beraneka ragam dalam suatu halaman web. Jumlah jenis warna maksimal dalam suatu halaman web dianjurkan adalah 4 warna. Jadi dalam pembuatan website tidak boleh mencampur adukan banyak font terus warna agar terlihat lebih simpel dan sederhana. Selanjutnya, dari sisi teks dan penggunaan yang masih ada yang harus dievaluasi. Di antaranya satu, pemakaian bahasa yang bercampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Ada menu yang berbahasa Indonesia, ada juga menu yang berbahasa Inggris. Yang kedua, jenis font yang digunakan adalah pull down menu terkesan asal-asalan. Yang ketiga, semua teks pada menu ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Menurut J. Nielsen, sebuah teks yang semuanya huruf kapital merupakan huruf kapital akan mengurangi kecepatan pengguna dalam membaca sekitar 10%. Penggunaan huruf kapital untuk semua teks juga terkesan kekanak-kanakan, amatir, atau tidak profesional. Cara ini sebaiknya hanya digunakan pada heading atau judul yang pendek atau untuk shouting. Akan tetapi, pengembang kurang memperhatikan faktor web usability-nya. Next. Solusi untuk permasalahan di atas adalah yang pertama, akan lebih baik jika menggunakan bahasa Indonesia saja ataupun bahasa Inggrisnya saja. Membuat website dalam 2 versi yakni dengan menggunakan Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kedua, mengganti jenis font dengan yang lebih baik namun tidak menghilangkan kesan stylishnya. Yang ketiga, menghindari penulisan sebuah teks yang semuanya terdiri dari huruf kapital. Yang keempat, sistem menu dan navigasi. Yang kelima, sistem menu dan navigasi merupakan hal terpenting dalam suatu situs website karena merupakan arah untuk pengunjung mengeksplorasi segala isi yang terdapat dalam website tersebut. Next. Breadcrumb. Breadcrumb digunakan untuk menginformasikan kepada pengguna mengenai posisi mereka saat ini. Dengan menggunakan breadcrumb, pengguna juga dapat menelusuri path yang telah dilaluinya sampai berada di posisi saat ini hingga pengguna dengan mudah dapat kembali ke halaman website sebelumnya. Pada web ini tidak terdapat breadcrumb. Breadcrumb memang kurang dibutuhkan pada web ini karena setiap page-nya rata-rata hanya memiliki jarak path 1 sampai 2 klik dari halaman utama. Dan setiap halaman yang dikunjungi telah terdapat judul sehingga pengunjung tahu di mana keberadaan dia sekarang di dalam website ini. Next. Searching merupakan salah satu fitur yang harus ada pada sebuah website. Fitur searching akan memudahkan pengguna untuk menemukan informasi tertentu yang ada di web dengan mudah dan cepat. Pengguna hanya memasukkan beberapa kata sebagai kata kunci dan sistem web akan menampilkan halaman hasil yang sesuai dengan kata kunci. Penggunaan ini tentu lebih menghemat waktu pengguna daripada harus browsing ke semua halaman web untuk mendapatkan informasi tertentu. Searching control dibuat sebaik mungkin agar tidak membingungkan pengunjung dengan tetap mempertahankan satu kesederhanaan atau simpel, dua menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dalam kurung bahasa yang umum digunakan. Yang ketiga, fokus pencarian pada isi website. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramdhani Syahdian. Terima kasih. Ya, terima kasih Api. Saya akan menjelaskan lanjutan dari Api tentang searching. Yang cara tercepat untuk melakukan pencarian adalah membuat search box yang simpel dan tidak ada pilihan. Website JDID telah mengikuti cara di atas, namun masih ada kekurangannya. Antara lain, 1.
search box terlalu pendek karena panjangnya hanya sekitar 12 karakter. Hal ini akan terasa kurang jika query yang dimasukkan oleh pengguna cukup panjang. Kedua, tidak menampilkan kembali kata yang dicari pada halaman hasil pencarian. Yang ketiga, tidak menampilkan beberapa banyak hits yang ditemukan. 4. Hasil pencarian yang terlalu panjang dan tidak dikelompokkan dan masih terdapat kesalahan dalam pencarian. 5. Hasil pencarian tidak diurutkan berdasarkan tanggal pembuatan. Yang keenam, hasil dari pencarian dirasa kurang tepat dan kurang sesuai dengan yang diinginkan. Ya, next. Perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekurangan tadi adalah rata-rata search box pada web saat ini adalah sekitar 18 karakter. Sangat disarankan panjang search box adalah 27 karakter karena telah memenuhi 90% dari query pengguna. Yang kedua, menampilkan kembali kata yang dicari pada halaman hasil pencarian. Story. Ketiga, menampilkan beberapa banyak hasil pencarian sesuai dengan kata yang dicari. 4. Mengelompokkan hasil pencarian apabila hasil pencarian yang didapat banyak, misalnya menjadi 10 hasil pencarian per halaman dan memperbaiki kesalahan yang ada atau PG. Yang kelima, mengurutkan hasil pencarian berdasarkan tanggal agar hasil pencarian yang ditampilkan bersifat up to date. Next. Penggunaan white space. White space adalah halaman web yang tidak memiliki teks atau ilustrasi apapun. White space penting dalam perancangan halaman web karena memudahkan pengguna untuk memproses informasi dengan baik. Sebuah web yang memiliki sedikit white space akan menyulitkan pengguna untuk mengidentifikasi informasi yang penting. Sebaliknya, menggunakan white space yang terlalu banyak juga kurang bagus karena halaman web akan terkesan kosong. Pengembangan web harus menyeimbangkan proposisi white space dengan konten yang ada, artinya white space jangan terlalu sedikit tetapi juga tidak terlalu banyak sehingga mengelompokkan informasi dapat dilakukan dengan baik. Pada website JDID terdapat banyak white space karena cooldown menu dibuat tidak sepanjang konten yang ditampilkan sehingga terdapat banyak ruang kosong pada halaman website. Apabila konten yang ditampilkan cukup panjang dan menu cooldown disembunyikan, hal ini menimbulkan kesan kosong. Space yang kosong ini sebaiknya digunakan pengembangan web untuk menampilkan informasi lain. Ya, next. Screen resolution. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pengembangan web adalah mengenai lebar halaman web. Statistik menunjukkan bahwa kebanyakan komputer pengguna saat ini memiliki resolusi 800 kali 600 atau 1024 kali 768 piksel. Kecenderungan saat ini menunjukkan bahwa resolusi 1024 kali 768 piksel akan menjadi resolusi yang paling kecil di masa mendatang. Jika lebar dari halaman web melebihi resolusi komputer pengguna, maka ketika pengguna mengakses halaman web, pengguna harus melakukan scrolling ke samping untuk melihat seluruh konten. Hal ini tentu saja kurang bagus karena pengguna membutuhkan usaha yang lebih untuk mendapatkan informasi dari web. Bisa-bisa bukannya tetap mencoba scrolling ke samping, tetapi pengguna malah memilih untuk meninggalkan web. Kalau sudah begini, perusahaan juga yang menanggung kerugiannya. Penempatan menu utama. Urutkan fokus mata pengguna dalam mengamati suatu dimulai dari bagian atas, kiri, kanan, dan terakhir adalah bagian bawah. Merujuk pada fakta ini, maka penempatan informasi paling penting yaitu menu. Sebaiknya diletakkan pada bagian atas karena menu merupakan ide pokok yang mengetengahkan informasi untuk utama yang memiliki oleh sebuah web. Peletakan menu utama pada web JDID dapat dikatakan cukup baik karena diletakkan pada bagian kiri. Dengan demikian, ketika pengguna menggunakan web, maka pengguna bisa langsung mengetahui konten apa saja yang ditawarkan oleh web. Yang terakhir adalah analisa konsumen. Ini adalah
feedback orang-orang yang sudah belanja pada e-commerce JDID. Analisa konsumen lanjut berdasarkan hasil komentar para pembeli yang sudah membeli produk mereka di JDID semua memberikan penilaian bintang 5, di mana itu menandakan kualitas kepuasan akan produk dan pelayanan yang mereka terima. Meski ada yang berkomentar adanya kecacatan dengan produk mereka, maka segera mendapatkan fast response dari pihak penjual JDID, yang dimana menandakan JDID juga bisa melakukan fast response terhadap keluhan para customer. Hasil komen yang diberikan menandakan bahwa keberadaan JDID terlihat bagus di mata pelanggan Indonesia dan menandakan kepuasan para pelanggan akan produk yang mereka beli. Oke, Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Maksimal 2. Terima kasih. Tes. Iya, silakan. Boleh nanya ya? Iya, silakan. Saya Dimas dari kelompok 6. Mau nanya nih, ini kan materinya ada JDID nih ya. Iya. Nah, saya sebagai orang yang belum pernah belanja di JDID nih. Iya. Menurut kelompok kalian nih, buat mau mulai belanja di JDID tuh lebih bagus buat nyari barang apa di JDID gitu? Buat orang yang belum pernah belanja di JDID gitu. Oke. Ngerti ya pertanyaannya ya? Siap. Oke. Ya, ada satu lagi yang mau bertanya. Saya mau nanya. Oh iya, silakan. Dari kelompok 1. Ini kan apa? Setiap e-commerce pasti namanya tuh punya cara. Namanya. Saya Noval Zainul Mutakin. Iya. Silakan pertanyaannya. Perlu NPM nggak? Nggak usah. Nama aja cukup. Nggak usah. Ya. Udah. Ini kan setiap e-commerce pasti punya cara buat apa? Mempertahankan loyalitas pelanggannya. Nah, JDID sendiri itu gimana sih cara mempertahankan loyalitas pelanggan, baik yang baru maupun yang lama? Baik yang baru maupun yang lama. Maksudnya pelanggan yang baru atau yang lama? Iya. Biar loyalitasnya tetap di JDID gitu. Oke. Ya, terima kasih Noval. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Halo, Dimas. Iya. Ya. Tadi kan pertanyaannya adalah kan barang apa yang pertama kali harus dibeli ketika pertama kali berbelanja di JDID kan ya, kurang lebih. Iya, yang gampang dicari gitu loh buat di JDID. Yang gampang dicari. Iya. Kalau menurut pandangan saya, untuk pertama kali berbelanja di JDID itu bisa apa aja. Sebenarnya tergantung kebutuhan Anda. Yang sekiranya benar-benar banget Anda butuhkan, baru bisa dilakukan untuk pembelian pertama kali di JDID. Atau enggak sekiranya kalau misalnya ada rasa kurang percaya dengan pertama kali berbelanja di JDID, bisa aja cari aja yang
sekiranya yang simple dulu lah, cari yang simple seperti kayak katakanlah kaos oblong lah, kaos atau enggak kaos putih polos itu. Nah, itu kan tidak terlalu berpengaruh banget ya. Jadi karena buat bahan percobaan pertama kali. Jadi misalnya kalau terjadi ada kesalahan entah dari barangnya tidak terima, kesalahan dari pembayarannya, itu mungkin Anda bisa melakukan protes, tapi setidaknya tidak terlalu berpengaruh kepada Anda. Oh, ruginya nggak banyak. Ya, ruginya nggak banyak gitu ya. Oke. Itu saja. Jadi tolak ukurnya dari kaos. Iya. Cukup. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Naufal Zainul Mutakin. Tadi pertanyaannya untuk menjaga pelanggan baru atau pelanggan lama tetap berbelanja di JDID kan? Iya. Oke, JDID memiliki fitur yaitu jadi loyalty, di mana setiap kamu melakukan aktivitas belanja di situs JDID, kamu berhak mendapatkan poin. Nanti poinnya itu bisa ditukarkan dengan voucher belanja ataupun gratis ongkir. Jadinya tuh setiap belanja JDID kita akan mendapatkan poin. Nah, itu bisa menjaga pelanggan agar tetap membeli di JDID. Jadinya ya pelanggan diuntungkan lah dengan membeli terus mendapatkan feedback, itu koin yang bisa ditukarkan dengan voucher belanja ataupun gratis ongkir. Mungkin itu saja. Berarti itu loyalty-nya buat semua produk, setiap beli pasti dapat poin. Iya, benar. Setiap pelanggan maupun baru atau maupun lama yang belanja di JDID. Oke. Sekiranya pertanyaan dari Dimas dan Noval sudah terjawab, itu menandakan akhirnya presentasi kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi ataupun dalam menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.